Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat siang pemirsa, saya Anggi Hasibuan dan kami tidak bosan-bosannya untuk mengajak Anda untuk bersiap-siap untuk arus balik karena kita agak khawatir ya jika nanti Anda terlalu mepet dan kemudian menumpuk di tanggal 5 atau tanggal 6 April. Nah, untuk informasi terkini berkenaan dengan situasi di lapangan, oleh karena itu kami hadir kembali dalam Monitor Mudik untuk memberikan informasi lengkap yang bisa menjadikan referensi bagi Anda terkait kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan langsung oleh tim kami di lapangan. Kita kali ini pemirsa, hari ini yang merupakan H+2 Lebaran, kepadatan lalu lintas kendaraan terpantau terjadi di gerbang tol Paster, sementara di stasiun Surabaya Gubeng juga masih dipadati para pemudik. Kami akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Sabago Visesa dari gerbang tol Paster dan juga Belinda Firda di stasiun Surabaya Gubeng. Kita akan terlebih dahulu ke Bandung. Ada rekan Sabago. Sabago, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah terpantau arus balik Lebaran? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Ini memasuki hari H+2 Idul Fitri. Kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cileunyi ini terus mengalami peningkatan. Selain pemudik, masyarakat ataupun wisatawan, H+2 Selamat siang Anggi. Anggi dan juga pemirsa, memasuki H+2 Idul Fitri ini kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Paster ini mengalami peningkatan. Selain pemudik lokal, ini masyarakat yang akan menghabiskan ataupun berwisata ke sejumlah wilayah di Bandung, seperti pusat kota ataupun kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ini sudah melintas melalui gerbang tol Cileunyi. Maksud kami gerbang tol Paster. Meskipun sudah H+2 Idul Fitri atau periode arus balik, sejumlah masyarakat ini masih ada yang melakukan perjalanan mudik melalui tol Purbalunyi dan keluar di gerbang tol Paster mengarah ke kota Bandung. Arus lalu lintas yang keluar di gerbang tol Paster ini sedikit terhambat akibat antrian lampu lalu lintas di persimpangan selepas gerbang tol. Berdasarkan data hingga pukul 12 siang hari ini, sebanyak 22.972 kendaraan melintas melalui gerbang tol Paster, baik masuk maupun keluar. Dan memang volume kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Paster ini berdasarkan data meningkat di jam-jam siang menjelang sore hari dengan 2.000 lebih kendaraan per jamnya. Titik-titik kemacetan di sejumlah jalan di kota Bandung pun ini sudah mulai terjadi seperti di pusat kota, Jalan Braga, Jalan Asia Afrika, Jalan Dago, Jalan Cihamplas, dan juga Jalan Setiabudi mengarah ke Lembang. Antrian kendaraan arus balik dari Bandung yang mengarah ke gerbang tol Paster juga ini sudah mulai ramai. Dari Jalan Dr. Junjunan, kendaraan bernopol Jabodetabek maupun luar daerah Jawa Barat sudah nampak meninggalkan kota Bandung atau memanfaatkan arus balik lebih awal. Namun arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar. Selain ruas jalan tol, ruas jalur arteri penghubung daerah pun ini sudah mulai dipadati kendaraan, baik kendaraan pemudik maupun kendaraan wisatawan. Seperti di Jalan Setiabudi, pertigaan Terminal Ledeng, kendaraan pemudik maupun maksud kami kendaraan pemudik lokal dan juga kendaraan wisatawan ini ramai mengarah ke kawasan Lembang. Dan memang jalur Lembang sendiri merupakan jalur arteri penghubung ke Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Subang dan juga sebagai jalur alternatif menuju Kabupaten Purwakarta. Demikian Anggi, kembali ke Anda di studio. Baik, Sabago melaporkan dari Bandung. Kali ini kami ajak Anda pemirsa bergeser ke Surabaya. Ada rekan Belinda Firda yang berada di stasiun Gubeng. Belinda, selamat siang. Apakah terjadi kepadatan di sana? Dan mereka ini apakah pemudik atau justru arus balik? Selamat siang Anggi dan pemirsa. Pantauan kami saat ini di stasiun Gubeng, Surabaya
terpantau masih ramai oleh pemudik. Kalau kita melihat datanya memang ini sudah mulai ada tren untuk arus balik ya Anggi dan juga pemirsa. Karena kalau kita lihat datanya di hari ini H+2 Lebaran ini tampaknya lebih banyak untuk penumpang yang turun di area wilayah Daob 8 Surabaya. Di mana kalau kita melihat memang beberapa stasiun, ada 8 stasiun di KAI Daob 8 Surabaya dan stasiun Gubeng ini menjadi salah satu yang paling banyak dipilih. Tadi ketika ada kereta yang tiba, ini memang tampak lebih banyak untuk para penumpang yang turun di stasiun Gubeng Surabaya. Kalau kita lihat datanya di hari ini setidaknya pergerakan penumpang untuk seluruh wilayah Daob 8 Surabaya ada 44.000, lebih dari 44.000 penumpang yang tiba maupun meninggalkan area wilayah Daob 8 Surabaya. Namun kalau kita tadi di awal sebutkan bahwa terjadi lebih banyak penumpang yang turun, ternyata untuk penumpang yang meninggalkan area Daob 8 Surabaya juga angkanya tidak terlalu jauh, masih di angka 21.000. Ini tampaknya juga masih banyak pemudik yang hendak pulang ke kampung tujuan atau justru tujuan atau kota tersebut adalah kembalinya mereka untuk aktivitas seperti semula. Sudah habis libur lebaran bersama keluarga dan mereka bersiap untuk menghadapi kerja atau kemudian kuliah dan lain sebagainya. Namun untuk 2 hari kemarin kalau kita melihat datanya pemirsa, ada perbedaan yang cukup signifikan data dari penumpang yang turun maupun penumpang yang meninggalkan area Daob 8 Surabaya. Contohnya di tanggal 31 April, yakni ini hari H Lebaran, untuk jumlah penumpang yang meninggalkan area Daob 8 Surabaya masih di angka sekitar lebih dari 20.000. Sementara untuk penumpang yang turun di wilayah Daob 8 Surabaya ini di angka belasan ribu. Ini artinya di hari itu masih banyak pemudik yang memilih baru pulang ke kampung halaman di hari H. Sementara di hari kemarin H+1 Lebaran ini angkanya lebih banyak masih untuk penumpang yang didominasi meninggalkan area Daob 8 Surabaya daripada yang turun di Daob 8 Surabaya. Mari kita melihat untuk beberapa tujuan favorit yang dipilih oleh para pemudik melalui kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya, diantaranya untuk jurusan Semarang. Ini masih menjadi tujuan favorit, kemudian ada Yogyakarta, kemudian ada Bandung dan juga Jakarta. Ini beberapa tujuan favorit yang dipilih oleh para pemudik yang memilih moda transportasi kereta. Sebenarnya saya tadi sempat bertanya kepada beberapa pemudik mengapa akhirnya mereka ada yang sebagian memilih untuk balik terlebih dahulu atau untuk menghindari kepadatan dari arus balik karena mereka memikirkan bahwa nanti untuk di tanggal 5 atau di tanggal 6 diprediksi akan menjadi puncak arus balik sehingga ini menjadi alasan mereka untuk memilih balik ke kota beraktivitas lebih dulu. Sementara itu memang dihimbau oleh KAI Daob 8 Surabaya memang sudah sebagian besar tiket terjual sehingga dihimbau untuk para penumpang yang memang memilih menggunakan transportasi kereta api bisa segera membeli tiket karena setiap harinya sudah tersedia ada lebih dari 25.000 tiket yang siap mengakomodir para penumpang atau para pemudik yang hendak balik untuk beraktivitas kembali dan juga sudah disiapkan kereta api tambahan. Kalau biasanya ada 49 kereta api reguler selama masa mudik lebaran yang beroperasi dari Maret hingga 8 April nanti setidaknya ada 9 kereta api untuk tambahan mengakomodir para penumpang selama masa lebaran. Dan juga dihimbau untuk para penumpang yang memang hendak berangkat di wilayah Daob 8 Surabaya untuk memperkirakan jam berangkat kereta api agar tidak kelewat dari jadwal. Sementara demikian pantauan kami arus mudik atau arus balik di Stasiun Gubeng Surabaya. Selanjutnya kita akan memantau bagaimana situasi arus balik di kawasan Simpang Jomin, Jawa Barat bersama rekan Minanti Rohanta berikut ini. Ya, saat ini saya sudah berada di Simpang Jomin Cikampek. Jadi lokasi saya berada ini merupakan jalur mudik, yaitu pemudik yang membawa kendaraan motor. Jika dilihat saat ini pemudik pun berkendara dengan kecepatan sekitar 40 sampai 50 km per jam. Dan apabila mengantuk, pemudik bisa nih beristirahat di warung yang berada di pinggir jalan Simpang Jomin. Terlihat ya di belakang saya ada motor dengan barang bawaan mudik juga, di depan saya juga ada. Nah, saya coba tanya-tanya nih dengan pemudik kira-kira mau kemana. Permisi Bapak, Ibu izin tanya-tanya sedikit ya. Ibu namanya siapa ya? Nama saya Ibu Rosita. Ibu ini mau mudik kemana? Saya lihat ini motornya Ibu yang terparkir ya? Iya. Mau mudik kemana? Oh, mudik ke Indramayu, ke Jatibarang. Dari mana Ibu? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Berarti berapa lama perjalanan biasa? 4 jam, 5 jam lah. Lumayan banyak
Ini lagi beristirahat ya Ibu di pinggir Istirahat, habis makan mie, minum es teh. ini berarti untuk makan siangnya di sini istirahat. Kalau asupan untuk di jalannya apa ini Bu? Ini kita ada permen, Main apa itu Bu? Bisa ditunjuk? super, tuh, meringankan ngantuk karena dia kan asam, Lagi itu apa lagi? biar menghilangkan rasa ngantuk. Soalnya asam biar mata melek. Oke, baik. Karena Ibu bawa permen super, ada sedikit bantuan untuk mudik dari super Melek Jreng langsung on lagi bersama dengan Metro TV. Makasih. Ibu hati-hati di jalan ya, Bapak hati-hati. Selamat sampai ke Indramayu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi pantauan kami di Simpang Jomin ini memang masih banyak nih pemudik yang melintas. Jika dilihat ya dari plat nomor kendaraannya itu didominasi dari arah Jakarta, Banten ataupun Bogor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Yanti Ronta melaporkan dari Simpang Jomin pemirsa, dan perboleh terus informasi seputar mudik dalam monitor mudik Metro TV. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menentukan waktu balik dan jalur yang aman. Saksikan monitor mudik 2025 di Metro TV, balik lebaran aman hingga tujuan. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.